Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu berharap keadaan kalian dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, sebelum Ibu menjelaskan materi pelajaran pada hari ini, ada pertanyaan yang nantinya wajib kalian kerjakan. Jadi, mohon disimak videonya dengan seksama. Menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Untuk menggali informasi dari teks lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Setelah itu, catatlah informasi penting dari teks, seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa. Dengan mencatatnya, kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kamu dengar. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Pada mulanya, kedatangan bangsa asing disambut baik oleh rakyat Indonesia. Namun, perlakuan bangsa asing yang semena-mena membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Berikut beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia. Yang pertama, perjuangan rakyat Maluku. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Babullah disebabkan oleh tewasnya Sultan Hairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. 2. Perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Tengku Cikditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Yang ketiga, perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Yang keempat, perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar Benteng Jagaraga
sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Yang kelima, perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu 1. Faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa serta berada di antara benua Asia dan benua Australia dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Yang kedua, faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing akibat kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat sehingga tercipta budaya baru. Yang ketiga, faktor keberagaman kenapakan alam di Indonesia. Karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau, mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau yang terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lain. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan aturan tanam paksa dan kerja rodi memberi dampak buruk bagi rakyat Indonesia di berbagai segi kehidupan. Keadaan masyarakat Indonesia yang demikian memunculkan politik etis atau politik balas budi yang berdampak pada perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Berkembangnya pendidikan pada abad 19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Perjuangan golongan terpelajar melawan penjajah dilakukan dengan mulai membentuk beberapa organisasi berskala nasional. Organisasi-organisasi nasional ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, penderitaan rakyat akibat penjajah. Yang kedua, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Yang ketiga, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Sedangkan faktor eksternalnya adalah yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang tahun 1905. Yang kedua, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Serta yang ketiga, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Tumbuhnya organisasi-organisasi yang memiliki cita-cita nasional dengan keanggotaan yang luas ini menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu periode 1900-an.
merupakan babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Periode 1920 sampai 1927. Pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Yang ketiga, periode 1930-an. Pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Sumpah Pemuda II merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda I yang dilaksanakan pada tahun 1926. Kongres Sumpah Pemuda II menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Hasil kongres tersebut merumuskan teks Sumpah Pemuda yang berisi bahwa para pemuda mengakui satu tanah air, yaitu tanah Indonesia, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, serta menjunjung satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda tersebut dirumuskan oleh Muhammad Yamin dan dibacakan secara langsung oleh Ketua Penyelenggara Kongres. Ciri lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor. Apabila kita dengarkan lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor, keduanya memiliki ciri yang berbeda pada suasana lagunya. Tangga nada diatonis mayor memiliki suasana riang, gembira, dan bersemangat. Sementara itu, tangga nada diatonis minor memiliki suasana sedih dan kurang bersemangat. Contoh lagu diatonis mayor adalah Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Hari Merdeka, dan lain-lain. Sedangkan contoh lagu diatonis minor adalah Himne Guru, Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, dan lain-lain. Perhatikan contoh lagu bertangga nada diatonis minor berikut ini. Lagu Syukur diciptakan oleh H. Mutahar dengan nada dasar C sama dengan La. Nada dasar adalah nada pertama yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan susunan nada dalam sebuah tangga nada. Birama pada lagu Syukur adalah 4/4. Birama adalah ketukan yang menandakan pergantian nada saat musik dimainkan. Tempo pada lagu Syukur adalah andante sostenuto. Tempo adalah cepat atau lambatnya suatu lagu dimainkan. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.